Oke, jadi apa nih Nak yang pengen didiskusikan di hari yang Pusing lumayan soal panas? Apa tuh? soal CV sih Kak. Ya, Kayak gimana? yang kan banyak orang bilang katanya kalau kalau CV yang berbahasa Inggris tuh lebih lebih mudah gitu buat dapat panggilan gitu kan. Nah, kadang tuh aku masih bingung gitu, emang harus sekarang tuh emang harus pakai bahasa Inggris atau bisa bahasa Indonesia gitu. Oh, oke. Jadi terkait bahasa yang digunakan di CV ya, gitu. Jadi Mm-mm. bahasa yang digunakan di CV itu ada hierarkinya, ada urutannya. Yang paling tinggi, yang paling atas adalah menggunakan bahasa yang disuruh. Kalau disuruh, paham nggak? Oh Jadi iya. Iya. ada request menggunakan bahasa tertentu, itu tuh ada yang sifatnya tuh perintah, dia akan masuk di vacancy-nya. Jadi ada Hmm. vacancy macam-macam, nanti di bawah akan muncul tuh ada tulisan silahkan Hmm. kirimkan CV menggunakan bahasa titik-titik. Silahkan tulis, disesuaikan. Oh. Oke? Jadi itu hierarki paling atas, gunakan bahasa yang diminta atau yang disuruh. Nomor dua, Hmm. ya, menggunakan bahasa yang disuruh tapi secara tersirat gitu. Kalau itu kan tadi kan jelas tuh, kirimkan CV menggunakan Ah. bahasa ini, udah jelas gitu kan. Hmm. Tapi Hmm. ada loh yang ngasih kode doang gitu, menggunakan bahasa tertentu dengan kode. Misalkan gimana? Ada suatu lowongan kerja, terus di salah satu kualifikasinya tulisannya adalah mampu berbahasa Inggris aktif. Atau misalkan Ah. English is a must, Mandarin is a plus gitu. Hmm. Kamu nggak disuruh tuh bikin CV pakai bahasa Inggris. Tapi apakah Ah. kamu akan nekat menggunakan bahasa Indonesia gitu? Ah. Itu secara tersirat tuh. Kenapa? Karena nomor satu, CV-nya aja nulis bahwa dia menggunakan bahasa bahasa Inggris kan CV-nya gitu. Itu secara nggak langsung kayak, loh aku pakai bahasa Inggris, kamu kenapa pakai bahasa yang lain? Yang kedua adalah kualifikasinya ini ya memberikan kamu celah untuk apa? Pamer branding bahwa saya itu mampu bahasa Inggris. Jadi pada saat kamu sebagai job seeker, kita sebagai job seeker itu diminta, oke, mau menunjukkan gitu ya, kamu bisa bahasa asing ini. Itu nggak harus nanti di CV ada tulisannya, enggak. Bahkan dari nulis surat dan lain-lain itu kamu bisa pamerin di situ gitu. Itu Hmm. istilahnya disuruh tapi secara tersirat ya, nggak kelihatan ya gitu. Ah. Gitu. Karena harus menyesuaikan dengan bahasanya atau harus ya tadi ada celah untuk pamer di situ gitu. Jadi semacam itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa? Jawab pertanyaanmu tadi. Apakah Hmm. ya CV menggunakan bahasa Inggris itu kemungkinannya lebih tinggi untuk diterima gitu? Jawabannya adalah tidak juga. Karena diterima atau enggak itu unsurnya tuh bukan unsur tunggal ya. Faktor bahasa tuh cuma ibaratnya ini tuh kayak makanan gitu ya. Ada bumbunya, ada Hmm. ini-ininya gitu. Dia nggak ada yang namanya diterima atau enggak tuh lewat faktor tunggal gitu. Jadi bahasa akhirnya gimana? Ya tadi, lihat lokernya semacam apa. Kita udah riset dulu soal perusahaannya kan pertama gitu. Oh ini Ah. perusahaan multinasional, global gitu kan. Terus dia postingnya Hmm. juga pakai bahasa Inggris. Ya kita kan Inggris. udah langsung, wah ini pakai bahasa Inggris gitu. Dan nggak harus bahasa Inggris ya, bahasa asing gitu. Kan nggak semua loker pakai bahasa asing yang Inggris ya gitu. Aku pernah lihat Iya. loker bahasa Thailand, bahasa Mandarin, bahasa Jepang. Hmm. Ikuti saja gitu. Semacam itu. Terus yang nomor dua faktornya apa? Kita lihat juga banyak perusahaan-perusahaan besar yang sudah menggunakan sistem ATS ya gitu. Ya, ATS Iya. itu kalau yang canggih dia akan mendetek menggunakan bahasa Inggris gitu. Nah, pada saat kamu Oh. mengincar perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan menggunakan ATS gitu ya, akan sangat direkomendasikan menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi tergantung framingnya ya gitu. Hmm. Gitu. Nggak semua perusahaan. Kalau perusahaannya masih lokal gitu, postingannya juga pakai bahasa Indonesia, ya nggak Ah. masalah gitu. Tapi jangan nekat dibalik. Aku nggak nyaranin kalau misalkan kalau ke bahasa Indonesia, kamu kirimin bahasa Inggris nggak masalah. Karena kan kamu untuk memamerkan bahwa kamu bisa gitu. Dan aku yakin HR-nya juga Hmm. bisa lah bahasa Inggris gitu. Tapi kalau lokernya bahasa Inggris, kamu kirimnya pakai bahasa Indonesia Bahasa gimana Indonesia. gitu. Tuh. Terus yang jangan dilakukan juga adalah mix. Ada yang CV-nya bahasa Inggris, Oh. lamarannya bahasa Indonesia gitu. Atau Ah. ada yang nggak pakai lamaran. Jadi tubuh emailnya itu isi emailnya pakai bahasa Indonesia, CV-nya Hmm. bahasa Inggris atau sebaliknya.
Atau nggak gitu, campurnya biasanya di CV-nya. CV kan ada sectionnya ya, summary, educational background gitu. Dia udah nulis tuh pakai bahasa Inggris tuh, summary gitu, educational background. Tapi penjelasan educational background-nya tuh bahasa Indonesia gitu. Itu kan mix. Nah, jangan pakai yang mix kayak gitu. Itu ya. Ntar, sambil ngopi boleh loh kalau ngantuk. Boleh dong. Berarti Kenapa? kita emang harus nyiapin CV itu nggak cuma satu doang gitu ya? Kalau iya bagusnya sih ada 2 ya gitu. Itu idealnya gitu. Cuman jadi gini. Aku ngomongin dari hierarki lagi ya, urutin dari atas ya biar nggak salah nanti. CV itu disesuaikan dengan lokernya. Oke? Jadi yang paling ideal itu adalah ya satu CV untuk satu lamaran. Ya kan? Itu ideal banget tuh kayak gitu. Tapi kan wasting time. Ya, kita kan bisa meng-apply secara cerdas gitu. Gimana caranya? Kamu punya akun Jobstreet ya, contoh. Ini aku nggak lagi di endorse Jobstreet. Ada Jobstreet ya. Dia kan akan minta kamu upload CV kan, bener nggak? Upload CV, udah habis itu kamu tinggal klik gitu kan. Tinggal play aja. Nah, artinya apa? Ada suatu loker yang bisa dilamar dengan satu CV. Ya nggak? Iya dong. Ya kan? Gimana caranya? Nah, loker itu ada levelnya. Ada yang namanya loker spesifik. Misal, jurusanmu teknik mesin. Ya. Itu orang teknik industri, teknik elektro, teknik pertanian, nggak bisa daftar. Jadi di lokernya tulisannya butuh minimal SD3 atau S1 teknik mesin. Ya udah. Jadi itu loker spesifik. Ya kan? Ada yang namanya loker agak longgar lah gitu bahasanya. Aku nggak tahu istilahnya apa, itu bahasa aku sendiri gitu ya. Agak longgar. Jadi ada tulisannya, semua jurusan gitu ya? Tulisannya adalah minimal D3 atau S1 komunikasi, psikologi, marketing, atau jurusan lain yang setara gitu. Pernah ya ada baca loker-loker kayak gitu. Pernah. Jadi beberapa itu open. Nah ini agak longgar. Nah ada yang longgar banget. Minimal S1 semua jurusan. Minimal D3 semua jurusan. Minimal SMA atau SMK. Longgar banget gitu. Ada 3 kan. Yang spesifik, ya, yang butuh spesialis, yang agak longgar, dan longgar banget. Nah, sistem yang dimiliki oleh platform pencari kerja, dia tuh udah langsung bisa memisahkan ini gitu loh. Ya udah dikategorikan gitu. Ada menu filter-filternya kan di itunya ya, bahkan di LinkedIn pun juga ada gitu kan. Yang artinya apa? Asal loker yang kamu incer adalah loker yang longgar, ya ngapain CV kamu diganti-ganti, ya nggak? Logikanya gitu loh. Gitu. Ya kan? Makin sering kamu menggunakan platform itu, kamu kan akan punya sense bahwa oh, loker ini nggak perlu ganti CV. Loker ini nggak perlu ganti CV. Ya sehingga kalau kamu ngelamar tidak menggunakan platform lagi, tapi lewat email, kamu udah punya sense tuh. Oh, loker ini aku nggak perlu ganti CV. Semacam itu. Kecuali nanti kalau memang jabatan kamu udah tinggi, kamu ngelamar ke posisi-posisi yang strategis gitu ya, itu pengalaman ya dimasukkan ya yang relevan gitu. Dan apa namanya, yang kayak yang nggak terlalu penting di take out karena kalau orang sudah punya banyak pengalaman dia harus berfokus pada pengalaman kerjanya, prestasinya, dan skill yang dia miliki aja gitu. Sehingga nggak terlalu, itu paling ideal tadi ya, satu loker satu CV, tapi tadi ada kategori tadi gitu. Tapi kalau mau hierarki paling ketiga ya, level selanjutnya adalah ya punya 2 CV aja, bahasa Indonesia, bahasa Inggris misalkan, atau bahasa Indonesia, bahasa asing gitu. Tapi kalau pengen simple aja, udah bahasa Inggris aja udah CV-mu gitu. Ya kan? Karena nanti klasifikasinya ada banyak, CV bahasa Indonesia, bahasa asing, desain atau kreatif, ATS friendly gitu kan. Udah kalau pengen mau cari aman, bahasa Inggris, ATS friendly dah gitu. Ya, kalau kita pengen punya satu aja ya gitu, single gitu. Ya enggak gitu. Karena nanti akhirnya kalau bingung-bingung nanti mungkin bisa nonton buat teman-teman yang nonton sampai di menit ini ya, bisa nonton di video lain bahwa mau dibikin kreatif atau ATS friendly kan tergantung industri, tergantung ini itu, kamu ngelamarnya lewat mana gitu-gitu. Daripada bingung, udah ATS friendly aja gitu. Kalau ATS friendly itu kayak emang setiap perusahaan tuh emang apa sih kayak diwajibin ATS friendly gitu, Kak? Tidak, bagus pertanyaan kamu. Jadi gini, ATS friendly itu memang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan ya yang global udah jelas ya, yang top 500 gitu ya, yang udah apa ya, startup gitu ya, mau yang udah dekakorn, unicorn gitu-gitu pasti udah menggunakan sistem itu.
Jadi intinya tuh adalah untuk mempermudah screening di awal aja kan, gitu kan nggak mungkin tuh difilter pakai mata. Oh, Makanya dia ada aha. database kualifikasi yang dimiliki oleh masing-masing orang ya, yang CV masuk ditarik taruh di sini, dan dia juga punya database kualifikasi yang dibutuhkan di posisi tersebut gitu. Jadi nanti dicocokkan. Nanti persentase kecocokannya ini nanti yang menyebabkan bahwa CV-mu lolos di screening awal. Tapi nanti akhirnya juga diterima sama HR, juga dipegang sama HR pakai mata juga sih gitu. Jadi semacam itu gitu. Jadi nggak harus yang ETS friend, nggak harus. Ingat ya, ibaratnya tuh katakanlah motor gitu ya. ETS friend itu kan ibaratnya nggak semua orang punya motor, dan orang yang punya motor pun nggak selamanya kemana-mana pakai motor kan. Nah, kayak gitu, ETS friendly itu kayak gitu. Jadi perusahaan itu nggak semuanya punya sistem ETS ini. Perusahaan yang punya sistem ETS pun tidak selalu menggunakan sistem ATS-nya loh untuk melamar, untuk memfilter kandidat. Ya kalau cuma butuh beberapa orang doang, jabatannya tinggi misalkan. Ada level recruiter tuh memang untuk level entry sampai tengah gitu ya. Tapi kalau untuk level-level tinggi gitu, recruiter ngerekrut kandidat direktur gitu gimana? Kamu mau pakai screening kayak gitu, nanti nggak nyangkut, nanti salah kualifikasinya gitu. Padahal itu strategis kan gitu, dan lain-lain lah. Itu ngomongnya jadi nanti agak panjang, kita bikin di sesi selanjutnya gitu ya. Jadi gitu. Jadi intinya semacam itu. Untuk job seeker nggak usah bingung-bingung gitu ya, nggak usah bingung-bingung, karena nanti ngabisin waktu edit ini. Bayangin aja nih, aku bayangin aja pakai LinkedIn pun juga bisa upload CV kan gitu. Bukan diposting ya, Iya, bukan diposting sebagai postingan diupload. gitu ya. Itu salah. Oke guys, yang nonton ini salah. Jangan posting CV di timeline. Itu salah. Jadi bayangkan aja ada locker, set upload, klik. Ada locker lagi, upload lagi. Berapa lama? Bukankah enak upload, klik 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 klik. Itu kerja cerdas. Sama kayak gini. Aku kasih kamu ballpoint ya, sama kertas. Aku kasih kamu pisau sama buah apel. Buah apelnya satu keranjang, kertasnya satu pak gitu ya. Aku kasih kamu tugas. Nah, tolong kamu tanda tangan di masing-masing lembar, 100 lembar, dan kamu potongin apel jadi 2 pakai pisau ini, 100 apel juga. Kira-kira mana yang bakal kamu lakukan? Kertasnya ditanda tangan dulu semua, atau apelnya dipotong semua, baru yang satunya, atau kertas tanda tangan, habis itu apel potong, kertas tanda tangan, apel potong. Cepet mana coba? Kira-kira cepet mana? Apel. Hah? Apel. Iya, satu-satu kan dikelarin kan? Ah, Ya nggak? ah, Kalau kamu iya. megangnya pisau ya udah apelnya dikelarin dulu, atau kamu megang Ah, ballpoint ya udah tanda tangan dulu, tanda kelar tangan kan? dulu. Habis itu apelnya potongin. Ya itu sama. Kalau dikit-dikit ganti kayak tadi, pakai ballpoint tanda tangan, taruh ballpointnya, ambil pisau, motong satu apel, terus gitu, ngacak. Itu lama-lama jarimu yang kepotong loh. Gitu. Artinya apa? Tadi kamu ada locker ganti, locker ganti, locker ganti. Padahal sudah banyak kemudahan. Nanti lama-lama mentalmu yang kepotong. Bener deh. Tiba-tiba down sendiri, ya nggak? Gitu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kayak udah desperate sendiri. Karena kamu nggak enjoy dengan yang kamu lakukan. Gitu. Ya, nggak enjoy itu kadang ya tadi gitu. Apa? Kayaknya tuh kayak ribet banget gitu. Pernah nggak muncul Lama. muncul muncul rasa males, edit CV itu males gitu? Pernah nggak? Pernah banget. Iya, Pernah banget. semua orang Sekarang pasti. lagi gini. Curhatnya jangan Sekarang lagi sekarang. ngerasa. Oh, Oh curhatnya jangan iya. sekarang. Iya, gimana sih gitu. Gitu ya. Nah, jadi akan ada ke arah sana gitu, sehingga ya kita harus bisa tadi kerja efektif. Kerja efektif itu cepat, bukan buru-buru ya, cepat. Karena efektif gitu. Habisin dulu yang bisa kamu habisin pakai satu CV tanpa perlu menggantinya. Nah, bahasa simpelnya gitu. Di platform A habis, pindah platform B, pindah platform C, platform D. Tiap hari aja lakuin gitu. Ntar kamu bingung sendiri tuh, kayak teman-teman yang lain tiba-tiba kayak, aku ada panggilan ini, ada panggilan ini, gimana cara ini samperin gak ya, ini samperin gak ya, gimana cara schedule-nya gitu. Nah, bingung sendiri gitu. Karena informasi ada di mana-mana gitu. Kalau bisa dipermudah, ngapain dipersusah? Jangan dibalik ya gitu. Kan banyak tuh ya Kalau sekarang bisa ya. dipersusah, Kalau kenapa harus bisa dipermudah? dipersulit, ngapain dipermudah gitu ya, makanya. Gitu ya, nak, terkait dengan bahasa gitu. Semoga menjawab ya. Kalau bingung dengan penjelasannya, nanti tonton ulang kalau udah aku upload. Oke? Apalagi Terus yang pengen kamu diskusiin? kalau buat soal apa sih, soal surat lamaran gitu, kan kalau body image itu emang harus ada kayak
penjelasan tentang diri kita kan kayak surat lamaran gitu. Nah kalau surat lamaran tuh harus maksudnya bisa di body emailnya aja atau kayak bikin di file sendiri gitu Kak, kayak di Word gitu terus ntar ikut dikirim gitu. Ini ada 2 opsi sih gitu. Ada 2 opsi. Ada yang memang bikin salah satunya aja gitu. Jadi kalau udah ada di body email, di lampiran nggak usah. Jadi di file PDF-nya itu nggak usah dilampirin gitu. Tapi ada yang tetap bikin body email ya, body email, CV ya CV gitu. Jadi yang ada di body email kan, jadi gini, kita pisahkan definisi body, walaupun mirip ya. Body email tuh intinya adalah maksud kita mengirimkan email, ya. Surat lamaran maksud kita mengirimkan lamaran. Walaupun dua-duanya sama, gitu kan. Tapi kan ibaratnya kalau dari sisi ini kan beda ya penggunaan, yang satu untuk email, yang satu untuk dokumen ini. Karena gini, bayangin kalau filenya udah di-download gitu ya, terus email kamu tuh entah lenyap kemana gitu, terus tiba-tiba halaman depan cuma CV aja gitu. Kan ibaratnya kalau ada surat lamaran juga kan, tanpa perlu baca ulang CV-mu nih kalau udah lupa nih gitu kan. Akhirnya kan bisa baca di situ. Ya nggak sih gitu. Kayak masih bisa membaca perkenalan kamu lagi, ya maksud dan tujuan kamu, gambaran kamu kayak gimana gitu. Jadi ada itu lagi. Jadi kalau aku ini bisa bener. Jadi gini ya tadi ya, kelengkapan dokumen kan tergantung sesuai yang diminta ya kayak gitu. Kalau nggak diminta ya lamaran, CV, ijazah, transkrip gitulah minimal itu. Nah tapi kalau aku sendiri pribadi aku tipe yang bikin dua-duanya. Karena kan nggak susah. Bikin email sama bikin surat lamaran nggak susah. Ibaratnya nanti body email nggak dibaca ya di lampiran udah ada, ya kan? Mau dibaca dua-duanya juga boleh, nggak rugi juga, gitu kan? Gitu. Akhirnya emailku dia lupa aku yang mana, di file PDF-ku udah ada, ya udah ingat gitu. Dipermudah aja sih gitu. Terserah pilihan kamu yang mana gitu. Ini konteksnya ngirim email ya gitu. Kalau aku pribadi, aku lebih milih yang dua-duanya. Karena nggak ada salahnya dan gampang bikinnya kan. Gitu. Menyampaikan maksud kamu. Ibaratnya kan ini kayak, kamu mau kayak menyapa, tiba-tiba, apa ini nyodorin CV gitu. Ya nggak apa-apa sih. Ini balik lagi ya, ke lihat kondisi masing-masing lokernya yang diminta kayak gimana gitu. Tapi kalau ada kan ada loker yang nggak diminta ya gitu. Ya kalau aku sih lampirin aja. Toh belum pernah sampai detik ini ada orang yang protes kayak di badan email udah ada isinya, ngapain surat lamaran juga dilampirin. Aku belum pernah tuh gitu dari semua yang aku lempar kan gitu. Kesopanan nggak sih kayak gitu? Ya nggak sih? Terus aku lebih kalau lihat misalkan itu. kalau misalkan CV kita ini bahasa Inggris, tapi sebenarnya tuh kitanya masih pasif gitu loh bahasa Inggrisnya. Nanti pas ada kayak panggilan interviewnya tuh pakai bahasa Inggris gitu kan. Terus bisa nggak kita kayak bilang kayak, Bu, Pak, maaf sebenarnya Inggris kita tuh masih pasif, jadi masih kalau buat ngomong bahasa Inggris tuh masih bingung gitu loh. Cuman kalau orang ngomong tuh paham gitu. Ya, jadi masalah orang secara umumnya ya untuk berbicara dengan bahasa yang bukan native-nya ya semacam itu. Dia akan paham ngomongnya gimana tapi ngasih feedback-nya yang nggak bisa gitu ya. Itu wajar kayak gitu. Nah, terkait dengan kemampuan bahasa atau skill lah yang dimiliki sama orang, memang yang dinilai itu adalah satu kemampuan yang dia miliki. Tapi kan di belakangnya itu ada kemauan dan usaha gitu loh. Jadi pada saat konteksnya itu sudah datang di interview gitu ya, yang akan dinilai itu tidak hanya kemampuan kamu, tapi kemauan kamu. Apa? Kemauan kamu untuk join di posisi ini, kekepoan kamu terkait dengan posisi ini dan perusahaannya, dan kemauan kamu untuk belajar gitu. Berani aja dulu gitu. Ya. Berarti coba aku buat ngomong bahasa Inggris Iya, gitu ya. kayak gitu. Mau kamu ngomongnya bilingual nggak masalah gitu. Yang nanti yang dinilai itu adalah keinginan kamu gitu loh. Gitu. Orang yang bener-bener kalau kamu ingin pergi ke suatu tempat ya, kalau kamu lagi jatuh, pincang, lagi sakit gitu ya, tetap walaupun harus nyeret badan, nyeret banget kan gitu. Itu akan dinilai usaha semacam itu. Ya kan? Gitu.
Jadi tetap nggak apa-apa, keluarin aja gitu. Ingat ya, nggak semua loker yang di post menggunakan bahasa Inggris, dia akan dites pakai bahasa Inggris. Dan untuk loker yang dites pakai bahasa Inggris, di dunia kerjanya tuh pakai bahasa Indonesia gitu. Bener deh. Gitu. Jadi udah Inggris mulu tuh gitu. Aku pribadi, pengalaman pribadi, beberapa perusahaan ada gitu ya. Udah tes atau mungkin curhatan dari teman-teman ada yang tes macem-macem gitu pakai bahasa Inggris semua. Ya waktu kerja bahasa Indonesia gitu. Ada gitu. Ya kan? Cuman sekarang kita balik lagi ke pengembangan diri kita. Salah nggak sih kalau kita jago bahasa asing? Enggak. Salah nggak sih kalau kita jago bahasa Inggris? Enggak. Ya sudah. Artinya adalah kalau ada hadapi dengan kemampuan yang bisa, tapi di luar hal itu ya, selain sibuk melamar kerja, kan kamu sibuk mengembangkan diri. Nah, salah satu yang harus kamu pelajari ya bahasa Inggris itu atau bahasa asing apapun. Harus gitu kan. Sambil jalan, tapi jangan dihindari. Kalau menghindar terus kapan ketemunya kan? Gitu. Gitu ya. Oke. Seru nih. Apalagi pertanyaan-pertanyaan general yang kamu masih bingung? Apa ya? Karena saya udah ngerasa cukup sih buat pertanyaan generalnya. Udah cukup. Udah. Gak ada soal CV, soal lamaran, tahapan-tahapan tes gitu-gitu? Gak ada? Udah sih yang tahapan-tahapan itu aku udah lihat di YouTube gitu. Udah baca-baca. Udah ya. Cuman soal yang tadi itu doang yang aku masih bingung. Oke, berarti kita bisa masuk ke sesi yang detail ya. Oke. Oke, aku stop record dulu.